Berapa banyak dari yang Anda khawatirkan itu yang sudah betul-betul terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang kekhawatiran. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa stres karena khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan? Siapa yang banyak khawatirnya? Coba angkat tangan. Saya juga. Pertanyaannya, berapa banyak dari yang Anda khawatirkan itu yang sudah betul-betul terjadi di dalam kehidupan Anda? Coba diingat-ingat. Nggak banyak, bahkan tidak ada. Berarti kita telah menggunakan tenaga mental kita sia-sia. Jadi, jangan khawatir. Hadapi saja jika ada suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau yang kita khawatirkan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita, berarti Tuhan itu Maha Penyiksa. Kan jelek banget, masa Tuhan Maha Penyiksa hamba-hambanya? Padahal Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadi bukan Maha Penyiksa. Jadi, kalau ada suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka hadapi saja. Tapi jangan khawatir sebelum masalah itu terjadi. Kan belum terjadi. Kenapa kita harus khawatir? Jadi kita akan memboroskan tenaga mental kita dengan sia-sia. Tidak ada jaminan bahwa kita nanti itu masih hidup, karena hanya Tuhan yang bisa menjamin keadaan kita. Jadi tugas kita adalah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi masalah itu dan berserah kepada Tuhan. Hukumnya, Tuhan tidak akan memasukkan kita ke dalam suatu masalah atau kesulitan kecuali kita mampu menyelesaikannya. Betul? Betul ya sahabat? Jadi, kenapa kita khawatir? Terus, kita khawatirnya kenapa? Karena banyak orang beriman tidak betul-betul percaya. Bukankah Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya? Berarti Tuhan tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kalau seseorang itu kelas 1, berarti ujiannya kelas 1. Kalau dia kelas 2, ujiannya juga kelas 2. Dan seterusnya. Seperti ketika seorang anak SMP, maka gurunya juga akan memberikan soal yang sesuai untuk SMP. Jadi tidak mungkin seorang anak yang duduk di bangku SMP akan diberikan soal di bangku SMA atau di perguruan tinggi, karena dia tidak akan mampu menjawab soal tersebut. Sama seperti di kehidupan kita, ketika kita diberikan suatu masalah, berarti kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Masalah adalah rahmat yang tidak kita sukai rasanya. Tetapi yang namanya rahmat berarti ditujukan untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi, bagaimana cara mengontrol kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Kita tidak boleh menganggap remeh
segala urusan, tetapi jangan juga diperbudak oleh segala urusan, sehingga kita merasa tersiksa atas keadaan yang belum terjadi. Jadi, waktu itu ada 3, yang dahulu atau masa lalu, yang sekarang atau saat ini, dan masa depan. Jadi, untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, padahal belum tentu itu akan benar-benar terjadi di masa depan. Belum tentu juga kita masih hidup saat itu. Apapun yang kita khawatirkan di masa depan, belum tentu akan terjadi, dan belum tentu juga akan kita jalani, karena tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup besok. Kehidupan itu bergerak antara yang sangat kurang, kemudian yang sangat berlebih. Minimum bergerak menjadi maksimum. Jadi kurang makan dan terlalu banyak makan menimbulkan masalah. Terlalu santai dan terlalu serius juga akan menjadi masalah. Jadi kita akan menjadi pribadi yang bijak ketika bisa memilih di tengahnya. Karena sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Ketika kita menganggap remeh segala urusan, kita akan berada di sini. Kemudian ketika terlalu berlebihan khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, kita berada di sini. Jadi akan menimbulkan masalah. Maka ambillah the beautiful of the medium, yaitu di pertengahan. Jangan menganggap remeh segala urusan atau tidak berlebihan, tetapi hadapi yang sekarang. Waktu itu ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu tidak menentukan kebaikan masa kini dan masa depan. Masa lalu sudah terjadi dan tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masa lalu. Masa kini atau sekarang harus kita jalani dengan sebaik mungkin agar di masa depan kita tidak menyesal. Misalnya kita mengeluh karena kita mempunyai masa lalu yang buruk. Kita berpikir bahwa masa depan kita juga buruk, padahal belum tentu. Masa depan belum terjadi. Jadi, masa lalu tidak menentukan masa depan. Seberantakan apapun masa lalumu, masa depanmu masih bisa dirapihkan. Jadi, yang menentukan masa depanmu bukan masa lalu, tapi masa kini. Masa kini akan menentukan masa depanmu. Masa lalumu tidak otomatis menentukan masa depanmu. Jadi, kita harus pandai-pandai mengelola pikiran. Berpikir itu baik kalau pikiran kita digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan berpikir berlebihan. Karena nanti ketika kita berpikir berlebihan, berarti sudah menjadi tidak baik lagi, sudah menjadi buruk. Ketika kita khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi di masa depan, hal ini bisa dianalogikan dengan seperti ini. Kalau saya bersandar dengan pilar ini, karena pilar ini kuat, maka saya merasa damai, tidak khawatir lagi. Karena saya pasti tidak jatuh, kecuali ada gempa besar saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jika pilar yang saya gunakan sebagai tempat bersandar ini lemah?
mudah roboh. Ketika saya bersandar, pasti saya terjatuh. Jadi kekhawatiran saya tadi untuk terjatuh benar-benar terjadi. Maka orang yang khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi di masa depan, dia pasti sedang bersandar di tempat yang salah. Dia pasti bersandar kepada selain Tuhan. Karena orang yang bersandar pada selain Tuhan, dia pasti mengalami kekecewaan. Jadi kesimpulannya, agar kita tidak khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi di masa depan adalah menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, kemudian meminta pertolongan juga kepada Tuhan, karena Beliau itu Maha Kuat, Dia tidak akan roboh, dan pasti kita tidak akan kecewa. Serahkan segala urusan kepadanya, kepada Tuhan. Karena orang yang berserah tidak lagi memiliki dirinya, tetapi memiliki semua yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi betapa kayanya orang yang berserah. Terus nanti ada yang protes. Enak aja Mbak Heni ngomong, kalau saya gagal gimana? Nah, gagalnya belum tentu terjadi kan? Kalau belum terjadi, mengapa kita khawatir? Nah, kalau sudah terjadi, baru nanti diselesaikan. Berarti nanti judulnya lain, sesuai masalah yang dihadapi. Kalau sudah terjadi, nanti kita bahas lagi. Tentunya bukan di video yang ini, tetapi bisa video yang sebelumnya atau setelahnya nanti yang insya Allah akan kami buat. Video saya yang sebelumnya, misalnya ketika kita gagal, rencana kita gagal, kemudian galau, berarti judulnya adalah ketika rencana kita gagal. Atau video lain, misalnya ketika kita merasa terpuruk karena menyesal, karena penyesalan yang cukup dalam, berarti judulnya terpuruk karena penyesalan. Atau ketika kita ingin mencari sekolah yang favorit, maka judulnya mencari sekolah favorit dan lain sebagainya. Jadi silahkan tonton video yang pas menurut permasalahan yang sedang Anda hadapi. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga yang galau segera sembuh. Semoga kita dipanjangkan umurnya, bermanfaat bagi sesama, dan kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.